Semangat pagi Purwakarta, semangat pagi Indonesia. Nah, buat kalian konten kreator, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian mau lanjutin konten atau mau nyerah? Kalau mau lanjutin konten, ikutin video ini sampai selesai. Jangan di skip, jangan dicepet-cepetin. Karena kali ini saya mau sharing lagi rahasia sukses motovlog pemula. Meskipun saya belum sukses, tapi setidaknya saya pengen berbagi informasi sepunyanya saya, setaunya saya, bukan so tahu ya. Jadi buat teman-teman yang masih semangat, nah sekali lagi yang sudah tidak semangat, yang mau nyerah, udah mending close aja. Tapi yang masih semangat, ikutin terus. Sebentar, santai ya. Oke, jadi salah satu rahasia sukses motovlog pemula. Waduh, isya bari udud atau deh. Nah, ini juga salah satu konten saya nih. Jadi buat teman-teman yang merasa kok saya ngonten nggak maju-maju, nggak ngembang-ngembang, oke, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu motovlogger, terutama ada 3 kategori kalau menurut saya. 1, motovlog masih merintis. 2, motovlog yang sedang berkembang. Yang 3, motovlog sukses. Kalian ada di posisi mana kira-kira? Aduh. Dan kira-kira harus ngapain? Oke. Untuk motovlog yang masih merintis, kalau motovlog sukses mah udah pada tahu lah ya. Motovlog sukses, salah satunya idola saya. Aduh, saya lupa jadinya tuh. Den Dimas. Saya tuh paling suka motovlog Den Dimas. Kenapa Den Dimas? Karena motovlognya lempeng, nggak pernah bikin gimmick, nggak pernah bikin yang aneh-aneh, lempeng aja, orang nonton gitu. Dan ada aja penonton yang memang seneng video seperti itu. Hanya reading aja, nggak pernah bikin gimmick, nggak pernah bikin settingan. Apakah boleh settingan? Boleh saja. Kita jangan ini ya, jangan terserah orang lah mau seperti apa gitu. Nah, kita balik lagi, motovlog sukses banyak ya. Ada Bobby Stunt Rider, termasuk motovlog juga tuh. Lalu ada Akang MV ya kan. Ada para penoli, aduh my brother itu. Salah satunya Paropo, itu saya tahu dari ini ya, dari awalnya ya. Kebetulan dulu sering main di Karawang. Jadi dia itu termasuk motovlogger yang dari nol ya. Ya semuanya dari nol lah. Tapi istilahnya ada semi hoki juga. Ada memang kesininya udah ketemu tuh feel-nya gitu. Oh, saya mesti jadi motovlog seperti ini gitu. Sama saya mengikuti tuh dari awal, karena saya kenal juga sama Paropo. Nah, buat teman-teman semua, coba evaluasi isi dari konten kalian. Nah, kalau awal-awal, oke, kita mulai dari awal ya. Awal-awal jadi motovlog seperti biasa, menyiapkan dulu, lalu ngoceh-ngoceh di jalan. Mungkin nggak jelas ya, belum jelas, bukan nggak jelas, belum jelas mau ngapain gitu. Kadang-kadang bingung juga ngomong apa. Itu nggak apa-apa, lemesin aja terus, konsisten. Yang paling utama modalnya adalah 1, konsisten ya, rajin dan konsisten. Itu aja dulu. Saya sudah bikin beberapa cara naikin subscriber, cara naikin viewer. Nah, ada ya di playlist tips motovlog. Jadi saya kategorikan ya, yang ada 3 tadi: motovlog sukses, motovlog berkembang, dan motovlog merintis. Yang termasuk merintis itu yang masih baru mulai. Lalu yang sudah bikin video puluhan bahkan ratusan tapi belum dapat AdSense atau belum dimonetisasi, atau juga motovlog yang awal-awal ya, pokoknya masih awal aja, yang belum ketemu passionnya. Lalu kedua, motovlog berkembang. Nah, untuk yang berkembang saya kategorikan sudah dimonet tapi gajiannya nggak tiap bulan, atau sudah gajian tapi angkanya belum cukup gitu kan.
Nah, jadi di sini kita bisa menentukan kalau motovlog sukses ya seperti yang tadi saya bilang, yang sudah bisa menjadi menghidupi kita, sudah jadi sumber penghasilan. Nah, itu motovlog sukses tuh. Ya, jadi kalau saya ada di posisi mana? Kalau saya mengkategorikan masih berkembang, ya kan? Karena gajian tiap bulan saya gajian, tapi angkanya belum seperti yang saya mau gitu. Makanya saya masih rajin. Nah, kira-kira seperti apa modalnya, Kang? Atau Om? Waduh, Om, biar keren lah Om ya. Jadi modal awalnya adalah satu, konsisten, rajin. Itu aja dulu. Karena kalau nggak konsisten, nggak rajin, udah mah kalian misalkan belum tahu, belum ngerti, belum bisa, belum banyak temen juga di motovlog, udah gitu malas, wah udah susah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kontennya kalian latah, ngikutin konten orang. Padahal bikin aja konten yang kira-kira kalian bisa, oke? Yang tidak mengganggu dengan aktivitas, tidak mengganggu dengan pekerjaan. Nah, salah satunya itu juga, Om, saya tuh pengen ngevlog tapi waktunya saya sibuk dan lain-lain. Karena kalian nyari kontennya yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan aktivitas atau pekerjaan kalian. Seperti saya tadi bilang di awal, ada yang pakai motor ngerokok gitu ya. Ini salah satu contoh nih, saya contoh aja. Jadi di jalan itu sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis cerita perjalanan, nggak akan habis pokoknya. Selama kalian suka memotoran, itu akan ada saja cerita di jalanan, nggak akan habis lah. Entah tingkah pola pengendara, atau suasana lalu lintas, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, kalian akan banyak pengalaman di jalan, dan itu bisa kalian bikin jadi vlog. Mulai dari rute, mulai dari suasana perjalanan, mulai dari serba-serbi keanehan orang-orang di jalan, termasuk misalkan yang rokok lah, yang pakai sen kanan belok kiri, yang nggak pakai helm, banyak sekali itu. Dan itu akan gonta-ganti dan bisa menimbulkan ngeselin gitu kan, dan bisa menimbulkan kocak gitu. Nah, buat teman-teman yang sekiranya bisa memproses atau apa ya, bentar. Bisa mengemas konten-konten di jalan, misalkan jadi konten lucu yang menghibur. Bisa juga, ada juga yang edukatif, misalkan melihat suasana perjalanan, info-info, atau sambil menjelaskan apa yang kalian bisa. Misalkan seperti halnya saya sering di jalan ngomongin masalah tips motovlog, tips servis, karena itu yang saya tahu gitu, nggak usah maksain. Jadi saya ngevlog nggak pernah ngeganggu kerjaan saya gitu. Akhirnya saya bisa konsisten. Konsisten itu bukan berarti tiap hari ya, bukan berarti tiap hari, tapi periode tertentu. Misalkan kalau saya saran sih jangan sampai lebih dari seminggu nguploadnya. Kalau seminggu sekali, nggak sampai seminggu sekali, wah itu nggak, susah majunya. Nah, lalu saya bilang tadi, Om, saya nih merintis nih, mau jadi apa? Oke, kunjungi channel, salah satunya kalau mau cepat naik ya, kunjungi channel yang bisa mengunjungi balik, atau dalam arti saling komen, bisa, boleh, atau share di sosmed, di Facebook, grup Facebook dan lain-lain bisa. Sama kalian sortir ya, siapa yang ketika dikomenin ngomen balik. Nah, itu lanjutin tuh. Apalagi konten channel-channel yang lebih besar dari kalian. Itu bisa berpengaruh tuh retensi di 24 jam pertama. Kenapa seperti itu? Yang penting kan kita saling mengunjungi. Misalkan kalau mau saling support nih, gimana sih cara saling support di motovlog gitu? Saling mengunjungi aja. Kalau masalah subscribe nggak usah diminta lah. Nanti juga, wah orang ini rajin nih, nanti juga di subscribe gitu. Jadi seperti itu. Sama halnya seperti yang sering mampir ke tempat saya pasti kunjungin balik. Kalau masalah subscribe atau enggak, saya lihat dulu dia rajin nggak ngunjunginnya. Kalau rajin, saya kunjungin balik. Lalu saya subscribe. Kalau cuma sekali-kali cuma dapat subscribe, ya udah, saya nggak subscribe tuh. Oke? Nah, salah satunya itu. Lalu bikin konten, apakah campur-campur boleh,
atau harus satu tema? Sebenarnya boleh-boleh aja campur-campur. Cuman kalau campur-campur, sekiranya kalian kontennya terbatas, susah. Contoh, saya contohin ya, konten campur-campur boleh atau enggak. Begini, orang itu pengen nonton di channel kita tuh, misalkan sama halnya seperti kita mencari ikan di pasar ikan. Kan seneng tuh, semua ikan ada, gitu loh. Saya contohinnya gitu. Nah, apakah misalkan di pasar ikan kita boleh jual es krim? Boleh-boleh aja. Siapa tahu yang beli ikan bawa anaknya, ternyata sambil nungguin beli ikan, milih ikan, jajan es krim, kan boleh seperti itu. Yang jadi masalahnya kan gini, konten kalian misalkan beberapa tema, mulai dari motovlog. Saya contohin konten saya ya. Saya ada kuliner, ada motovlog, ada sunmori, ada night ride, ada bonus perawatan motor. Nah, yang jadi masalahnya, kita bisa nggak memenuhi keinginan subscriber kita atau penonton kita. Contoh, sering apa kita kuliner. Kalau sekiranya 1-2 kali, ya skip aja. Nah, orang kan kadang-kadang ketika nonton vlog di tempat kita, misalkan saya, misalkan contohnya, Om sunmori lagi dong. Sunmorinya juga setahun sekali. Nah, kadang-kadang kan orang kecewa tuh. Jadi kita harus bisa memenuhi. Kalau seperti halnya di film atau di sinetron, kayak ada episodenya gitu. Misalkan saya contohin, saya ngomongin tentang Purwakarta. Orang pengen tahu Purwakarta itu adanya di mana, seperti apa suasananya. Lanjut, ada cerita lagi tentang Purwakarta. Jadi orang mengikuti gitu. Itu untuk penonton misalkan yang subscriber dari Purwakarta. Ada juga yang sesama pengguna NMAX. Misalkan perawatan, mulai dari perawatan ganti bearing, perawatan injeksi, pengapian, dan lain-lain. Orang itu pengennya komplit, banyak gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa diambil, ditonton, baru mau subscribe gitu. Kalau misalkan sekarang ngomongin NMAX cuman ganti ban doang, ya orang kan jadi malas. Konten bengkelnya misalkan cuman ganti ban doang, jadi orang malas gitu. Jadi makanya disarankan sebaiknya konten itu kalau bisa mah satu tema dulu aja. Kalau beberapa tema, misalkan satu tema aja, kalian ngevlognya nggak sering, kadang-kadang juga bingung konten apalagi misalkan temanya banyak, jadi tidak bisa memenuhi permintaan penonton kalian, sehingga penonton kalian pada kabur gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya konten untuk yang campur. Yang penting kan masih ada satu garis dengan motovlog gitu. Kayak halnya misalkan seperti yang saya contohin ini, saya jujur aja, saya termasuk motovlog yang beda dari yang lain. Karena yang lain di jalan, aktivitas di jalan dan lain cuma gitu-gitu aja. Saya sih kadang-kadang reading ke tempat kuliner. Kenapa seperti itu? Itu pun saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena awalnya saya sering kuliner, update status, lalu ada yang nanyain, Om, itu tempat makannya di mana? Karena awalnya saya nggak masukin tuh konten kuliner, karena saya pengen di motovlog. Begitu saya sering kuliner, sering ada yang nanyain, saya jelasin ke satu orang, oh nanti di sini di Purwakarta beli sate di Wanayasa, beloknya di sini. Saya capek, ada 10 orang yang nanya, pengen dijelasin lagi rutenya kemana. Akhirnya saya punya ide, kenapa nggak saya bikin motovlog kuliner. Akhirnya saya udah kepikiran, lain kali kalau makan saya mau videoin dari jalan, biar kalau ada yang nanyain saya tinggal ngasih linknya, dia dapat info, saya dapat AdSense, kan seperti itu. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya. Nah, jadi motovlog kuliner salah satunya saya bisa tercipta tuh gara-gara itu. Lalu bonus perawatan motor, masih nyambung dong dengan motovlog sebenarnya kan. Lalu kadang-kadang juga kan main sama keluarga. Masa sih keluarga kan tahu misalkan main, masa sih nggak dimasukin YouTube katanya, karena pengen punya dokumentasi lama. Nah itu. Nah jadi buat teman-teman motovlog pemula yang masih merintis, pokoknya gaskan aja dulu, nggak usah banyak ini, yang penting konsisten. Nah nanti setelah itu dievaluasi. Misalkan kita jangan berpatokan cuma 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya. Kalau bisa kita kejar jam tayang itu, misalkan jangan misalkan kejar subscribe dulu, udah kita bikin aja vlog. Misalkan cobain dulu sehari 1, kira-kira sebulan dapat berapa ribu jam tayang, itu kira-kira patokannya. Misalkan
sebulan cuman 1000 jam tayang. Artinya kalian harus berusaha 4 kali dari contoh gitu ya. Kalian setelah sebulan evaluasi berapa ribu jam tayang nih. Misalkan sebulan tuh cuman 1000 jam tayang. Artinya kalau mau kejar 4000 jam tayang sebulan, kalian harus kerja keras 4 kali lipat. Misalkan kalian sebulan misalkan seminggu 3 konten. Nah kalau sekarang misalkan seminggu jadi 4 konten, kira-kira jadi berapa ribu jam tayang? Kalian mau perbaiki kualitasnya atau misalkan mau perbanyak videonya, kan sama aja sebenarnya. Yang penting nyampe gitu. Saya juga pengen seminggu sekali sebenarnya, cuman kalau seminggu sekali AdSense-nya kurang. Nah kayak gitu loh. Makanya saya coba geber, saya udah coba sehari 1 gitu. Jadi nanti dievaluasi berapa ribu jam tayang. Nah kira-kira ngejar 4000 jam tayang berapa lama? Ya saya bilang tadi, sebulan kalian kira-kira berapa ribu? Kalau sebulan cuman misalkan 1000 jam tayang, saya yakin nanti juga gajiannya nggak akan per bulan dan kemonetnya lama. Nah kalian harus sharing. Nanyanya jangan nanya, jangan ngomongin lagi yuk om saling subscribe, yuk om saling komen. Aduh batuk ya. Jadi kalian harus perbaiki kualitas videonya. Apakah action cam atau kamera ngaruh? Awal-awal pakai HP nggak apa-apa. Orang nggak akan tahu juga kok dari awal ini pakai HP atau pakai ini. Yang penting thumbnailnya menarik, lalu judulnya juga bagus, bisa dicari orang, deskripsinya diisi juga, lalu tagnya gitu, lalu saling support, saling berkunjung sesama pemula. Nanti sambil dievaluasi. Nah nanti di analitik akan ketahuan konten apa yang kira-kira meledak lah, katakanlah seperti itu. Itu perbanyak. Misalkan kontennya tentang bucin, meledak banyak, lanjutin dengan tema-tema yang serupa dengan yang itu gitu. Jadi kita perbanyak konten-konten yang bisa dikatakan laku dan ditemukan di channel kita. Nah gitu. Kalau masalah misalkan sekarang lagi rame nih bikin konten ngeprank dan lain-lain, kalau sekiranya itu nggak cocok dengan passion kita, nggak usah. Karena apa? Saya contohin lagi tadi, motovlog kuliner, motovlog rute perkampungan. Dulu banyak yang mencibir ke saya, ngapain katanya ke kampung-kampung, mendingan San Mori, mendingan speeding dan lain-lain. Bukan saya nggak bisa, bukan saya nggak mau juga gitu. Karena apa? Nggak apa-apa, nanti juga akan ada yang serupa dengan kita. Ada yang suka lah istilahnya. Masa sih ada 200 juta lebih masyarakat Indonesia dan berapa juta masyarakat di dunia, masa sih nggak ada yang suka dengan konten kita? Kan nggak mungkin. Cuman masalahnya ditemukan atau tidak. Nah lalu berikutnya itu yang merintis ya. Lalu berikutnya yang waduh Mang Wengki. Lalu berikutnya yang berkembang. Kalau yang berkembang tinggal dievaluasi saja. Antara misalkan saya sudah gajian, sudah dimonet tapi belum gajian, atau sudah gajian tapi angkanya belum cukup. Kalian tinggal hitung aja sebulan dapat berapa. Tinggal kalian tentuin mau nambah video. Misalkan kalau sebulan dapatnya $50, kan cairnya itu $100. Kalau sebulan dapatnya $50, artinya dengan misalkan seminggu 3, coba seminggu 4, jadi sebulan dapat berapa tuh? Nah jadi kira-kira seperti itu. Antara kualitasnya dibagusin, baru bicaranya kamera. Misalkan pengen yang lebih bagus. Kalau udah mau, jangan awal-awal. Kalau kita pas-pasan ya, kecuali yang berlebih silakan beli langsung action cam yang bagus. Karena apa? Itu juga sedikit mempengaruhi ke mana, ke orang betah nontonnya gitu. Kalau yang pakai HP, saya sarankan pakai chest strap ya, biar nggak getar-getar banyak gitu. Karena kalau di helm kelihatannya sih lebih getar ya. Meskipun sekarang HP udah banyak yang bagus. Kalau motovlog sukses mah saya udah nggak sebutin lah. Pada akhirnya kan ketika kita menjadi motovlog sukses, itu bisa juga jadi sumber penghasilan kita. Kalau dari awal pertanyaannya apakah bisa jadi sumber penghasilan? Nah mungkin itu akan saya lanjutin karena saya udah kepanjangan ini ngomongnya. Semoga kalian mengerti ya apa yang saya omongin. Tetap semangat, tetap konten.
karena yang nonton ini orang yang masih semangat ya. Oke, jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye bye.